Babad Diyanti karya Raden Ngabei Yasadipura I. Episode ke-64. Para kerabat ramai-ramai menyeberang ke kubu Pangeran Adipati Sukowati. Dari Surakarta terdengar kabar ada lagi adik raja meloloskan diri dari kota. Namanya Pangeran Ronggo. Malam-malam dia menuju ke tempat barisan Tumenggung Wiranata. Raden Tumenggung Wiranata segera mengantarnya ke Mataram. Paginya Pringgoloyo memberitahu sang raja bahwa salah seorang adik telah ikut meloloskan diri. Untuk kesekian kali sang raja heran, lalu memerintahkan kepada Pringgoloyo untuk memberitahu ke Loji. Pringgoloyo segera melaju ke Loji dan bertemu Oprup untuk membicarakan hal tersebut. Oprup Tutlemonde berkata pelan, "Bagaimana ini Tuan Patih? Kok banyak kerabat yang menyeberang ke pihak musuh? Apakah mereka tidak diberi uang sewa pesisir?" Pringgoloyo menjawab, "Sebenarnya juga diberi, tetapi tidak cukup karena sangat banyak abdinya. Sementara banyak sawah yang hasilnya tak datang karena terhalang musuh." Oprup bertanya lagi, "Perginya kemana kira-kira? Apakah menyusul sang kakak yang baru-baru ini lolos, yakni ke Mataram?" "Semua ikut saudaranya yang lebih kuat, Pangeran Aryo Mangkubumi. Sungguh semua ingin ikut yang kuat." Adipati Pringgoloyo menjawab, "Itu sudah pasti." Lalu datang seorang mantri bernama Sidokarso yang melaporkan bahwa Pangeran Adiwijoyo sudah diterima di Mataram. Heboh orang senegara karena ada lagi yang lolos, Pangeran Aryo Panular. Sangat sedih hati sang raja atas lolosnya 3 adiknya. Mereka tanpa guna bersaudara, tetapi tidak bisa menjamin kebutuhannya. Sementara itu yang berada di Mataram, Pangeran Adiwijoyo diberi tanah garapan 4.000 di sepanjang Gondang, Tembelang, Semangkak, Pokak ke utara sampai Kopat dan Ngupit. Pangeran Adipati Sukowati memerintahkan agar sang kakak diberi patih seorang tumenggung. Seorang anak punggawa diangkat patih dengan nama Raden Tumenggung Urawan. Ditugaskan untuk menjaga tanah garapan sepanjang Manjung sampai Gading. Raden Tumenggung Urawan di Manjung menggelar barisan. Kadang Pangeran Adiwijoyo sendiri yang turun ke Manjung. Sudah banyak pasukannya, antara 400 prajurit berkuda dan 600 prajurit darat. Sedangkan yang berjaga di kediaman pangeran di kota ada 70 prajurit. Pada waktu Kanjeng Pangeran Adipati Sukowati sedang duduk di hadapan para punggawa dan kerabat, tiba-tiba datang Tumenggung Wiranata. Langsung laju ke hadapan sambil membawa seorang kerabat bernama Pangeran Ronggo. Pangeran Mangkunagara mendekat lalu membawanya ke depan. Pangeran Ronggo menyembah kepada Pangeran Adipati Sukowati, lalu berganti menyembah Pangeran Adiwijoyo. Sudah tunduk para kerabat kepada Pangeran Adipati Sukowati. Pasti akan semakin kuat negeri Mataram. Perintah Pangeran Adipati Sukowati, Pangeran Ronggo diganti nama menjadi Pangeran Puruboyo, dan tanah garapannya akan dipikirkan nanti kalau Pagelen sudah direbut. Bubar pertemuan hari itu. Pangeran yang baru saja datang untuk sementara diberi tanah 2.000 saja di Kulon Progo, berbagi dengan Pangeran Suryo Dikusumo. Kelak kedua pangeran akan diberikan tanah di Pagelen. Sekarang harus mau menerima seadanya dulu. Diceritakan Pangeran Puruboyo sangat nyaman hatinya dalam menata para kerabat dan pasukan. Pangeran Puruboyo memilih orang Kulon Progo sebagai prajurit. Sudah mengumpulkan 100 prajurit berkuda dan 200 prajurit darat.
sedang mantri baru punya 4. Semua pangeran diberikan masing-masing 500 rial oleh Pangeran Adipati Sukowati. Para kerabat menjadi besar hatinya. Semua bersukaria dengan mengadu satwa. Setiap hari tak putus latihan keprajuritan. Pada suatu hari mendadak datang utusan Gubernur Semarang bernama Raden Jayengrono yang disertai Ngabei Nolodirono. Sesampai di Yogya, Pangeran Adipati Mangkunagara yang dituju. Lalu utusan diaturkan kepada Pangeran Adipati Sukowati. Tetapi pangeran belum mau menemui. Masih harus menunggu Adipati Puger yang sudah dipanggil dari barisannya di Wonotoro. Setelah 2 hari sang Adipati sampai di Mataram. Segera diundang para punggawa untuk menghadap. Pada hari Senin, Pangeran Adipati Sukowati keluar di hadapan para kerabat, bupati, dan mantri dengan busana yang sangat elok. Utusan dari Semarang yang dipanggil sudah menghadap dan menyerahkan surat. Pelan berkata Kanjeng Pangeran Adipati Sukowati, "Hai engkau Jayengrono, apakah kedatanganmu selamat? Masih terbayang diriku ketika kita masih bersama di Surakarta. Bila di Semarang engkau tak mendapat tempat, kesini sajalah berkumpul sama-sama merasakan sakit." Berkata Raden Jayengrono sambil sibuk menyeka air mata. "Duhai Paduka, batin hamba selalu memuji agar Paduka selalu mendapat pertolongan Tuhan yang agung. Lestari para kawula berlindung kepada Paduka Kesatria Agung." Jayengrono segera mengaturkan surat dari Semarang. Setelah dibuka, isi surat menyatakan, "Yang selalu mendoakan selamat dari teman yang sesungguhnya Baron Hohendorp yang berdiri sebagai gubernur di negeri Semarang, yang diserai kekuasaan di pesisir Jawa bagian utara, yang menguasai pasukan besar di darat maupun di laut, sebagai kepanjangan tangan Kumpeni di Hindia, yang agung berharta benda, luhur perkasa dalam perang. Surat untuk orang besar yang dipuja orang setanah Jawa, Permata Raja Putra Mataram, yang masyhur terkenal sebagai perwira tangguh menyelesaikan segala kerepotan, yang dipuja segenap pasukan, yang bergelar Kanjeng Pangeran Adipati Sukowati Senopatining Prang Pupuh Pramuka Jayengrat. Duhai teman, kalau sungguh darah Sang Prabu Pakubuwono pertama yang bertahta di Semarang, maka sesungguhnya adalah teman Kumpeni. Kumpeni tak berniat buruk, hanya selalu ingin sejahtera, tulus sampai ke hati, tulang, dan sumsum. Seluruh keturunan tak hendak bergeser sedikit pun, bahwa kalau teman tak akan mau pada pertolongan yang tak sungguh-sungguh. Apakah Anda akan keluar dari darah Sang Raja Pakubuwono di Semarang? Kalau keluar dari darah Mataram, walau bertambah 50 prajurit musuh, bahkan kalau ada yang bisa terbang, Kumpeni tak akan mundur dan tidak usah mengeroyok dalam perang. Kalau Anda tak hendak menurut pada Tuhan yang sejati, asal jangan ada yang ingin curang dalam perbuatan. Karena Anda putra raja pasti tak akan melakukan perbuatan orang uraan dan memakai watak tak elok. Ingatlah bahwa sudah terlepas dari darah Sang Raja Pakubuwono, mustahil bisa mengeluh minta tolong kelak. Sudah tamat pembacaan surat. Utusan diperintah untuk beristirahat di markas. Selanjutnya, Pangeran Adipati Sukowati kembali melanjutkan perundingan dengan para kerabat dan para tumenggung.